Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Malam ini aku mau record um, weekly reading untuk energy update aja sih. Jadi kayaknya aku akan berusaha bikin energy update-nya mingguan karena keadaan memang lagi nggak enak banget dan aku aja yang masih meditasi mingguan, kemudian juga yoga gitu ya. Aku bisa ngerasain ini luar biasa gitu keadaan sekarang. Dan kalau kita nggak pinter-pinter menutup fokus kita dari keadaan di luar, kita benar-benar sangat bisa kebawa oleh perasaan yang berkecamuk di luar sana. Dan menurut aku menutup itu bukan berarti kita nggak peduli ya, tapi di momen seperti ini tuh sesungguhnya kita memang harus bisa menjaga diri. Percuma kita misalnya sudah terpapar dengan berita yang tidak enak, pastikan dari mana-mana ya teman-teman, bukan dari media doang, tapi juga lewat WhatsApp group, mungkin lewat Insta Story gitu. Itu semuanya isinya belakangan sudah memilukan gitu. Kalau kita nggak menjaga energi kita sendiri, kita bisa ikut drop dan itu sangat-sangat tidak membantu siapapun. Jadi aku palingan bisa ingetin itu buat teman-teman. Bukannya kita tidak peduli gitu, tapi bentuk kepedulian itu tidak selalu harus dengan ikut terupdate dengan kejadian di luar. Tapi kadang gini ya, di tengah vibrasi yang berkecamuk itu, sesungguhnya yang dibutuhkan kan ketenangan ya. Nah, kalau kita bisa menjadi sumber ketenangan dari suatu unit terkecil lingkungan kita, itu sudah sangat membantu. Gitu, karena sekarang ketenangan itu hampir tidak ada. Jadi misalnya teman-teman adalah seorang ibu nih misalnya ya, atau seorang bapak, atau kamu adalah anak atau siapapun peran kamu di unit terkecil itu kan keluarga ya. Kalau memang di sekitar kita sudah tidak ada yang tenang karena selalu terpapar oleh berita, maka jadilah sumber ketenangan itu. Jadi dengan menonton video ini, aku ngajak teman-teman juga untuk menjadikan diri teman-teman sebagai sumber ketenangan. Karena itu yang saat ini juga penting diperlukan. Kalau di tengah badai kita menjadi badai yang kecil, itu hasilnya juga nggak akan baik gitu ya. Aku juga penasaran sebenarnya bagaimana sih seminggu ini ya, minggu besok nih gitu. Kalau Tuhan mengizinkan, mungkin kita bisa mendapat pencerahan ya tentang sesungguhnya apa sih yang sedang terjadi, karena di mata manusia ini kan keadaan yang sangat tidak favorable, sangat tidak kondusif. Tapi lagi-lagi apa yang manusia lihat belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. Suatu keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin kalau dalam bigger picture-nya di mata Tuhan itu bisa jadi itu adalah suatu riset. Bisa jadi kita kayak komputer lagi di reset gitu kan, lagi dibetulin ulang gitu. Nah, coba kita lihat. Kita liatin ya supaya reading ini bisa membawa kebaikan bagi siapapun yang mendengarkan, menonton. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang tidak enak badan atau kurang fit atau dalam masa pemulihan, semoga dengan menonton video ini
bisa menimbulkan ketenangan itu. Dan juga karena kalau kita tenang, kalau kita rileks, tubuh itu sesungguhnya akan lebih cepat pulihnya, akan lebih cepat ngebetulin apapun yang tidak seimbang dalam diri kita gitu loh. Dan kita belajar mengizinkan alam untuk, atau mengizinkan kehidupan untuk bertindak sesuai dengan yang harus dilakukan. Ini tadi langsung mental segitu aku ngomong. Teman-teman kalau udah lama ikutin aku tahu ya, ini adalah kartu yang penting di deck ini karena gambarnya juga depannya ini adalah divine guidance-nya. Jadi ada memang campur tangan ilahinya di sini. Oke, coba kita lihat. Semoga kelihatan. Oke, benar di tengah-tengah ini ada kartu yang bentuknya kayak puzzle nggak matching. Ya, jadi di tengah-tengah ini adalah situasi yang saat ini sedang berlangsung, atau yang suka aku bilang tema besarnya. Jadi di sini ada ketidakcocokan gitu. Jadi kalau kehidupan ini adalah puzzle, kita tuh lagi digeser-geser, dicari mana yang muat, mana yang nggak muat, yang bikin nggak muat mungkin nggak jadi dipasangin gitu ya. Jadi ini benar-benar situasi yang memang nggak nyaman, pantesan aja. Memang ini kartu yang sangat tidak nyaman gitu di deck ini, karena ya namanya juga nggak matching ya. Kayak sepatu, kalau kita pakai sepatu kekecilan sempit kan sakit. Kita pakai sepatu kegedean juga berat gitu. Jadi semua ketidaknyamanan itu memang sedang terjadi dan mungkin akan terus terjadi seminggu ke depan. Kita lihat di sebelah-sebelahnya ya. Oke, ya. Kalau dilihat dari warnanya aja, ya. Jadi di sini, ini aku singkirin dulu. Warnanya dominannya adalah warna ungu dan warna orange, emas, hijau gitu ya. Nah, jadi di minggu depan itu belum ada perasaan lega, belum ada perasaan nyaman, itu mungkin belum ada teman-teman. Dan aku nggak mau membuat ini menjadi suatu reading yang nggak mengenakan, karena di sini ada Tuhan. Ya kalau Tuhan sudah bertindak, yang aku bilang tadi, kadang kita nggak ngerti maksudnya apa. Kadang kita merasa kayak, kok kejam sih gitu ya, kok nggak enak sih. Tapi nantinya kita akan mengerti bahwa semuanya itu dilakukan sangat sempurna, timingnya sudah benar, timingnya sudah tepat, dan untuk kebaikan semua orang. Aku kasih contoh gini, belakangan aku suka ngebatin. Papaku kan sudah lama nggak ada ya teman-teman, dia sudah nggak ada dari tahun 2010. Nah, yang namanya orang tua, kita sebagai anak mau udah berapa lama pun orang tua kita nggak ada, kita akan tetap kangen kan. Ada masanya aku kangen. Dan belakangan aku sangat bersyukur dengan keadaan sekarang papaku nggak ada. Aku nggak kebayang beliau mungkin kalau masih ada mungkin akan menderita juga gitu ya, karena dia juga punya penyakit jantung dan orangnya juga panikan, tegang gitu ya, pasti was-was gitu. Perasaan was-was itu kan gak enak. Jadi kalau mau lihat dari betapa waktunya Tuhan itu sudah sangat sempurna, aku paling ingat ke kejadian itu aja. Papaku gak ada,
ketika dunia sedang seperti ini. Dan aku sangat bersyukur akan hal itu. Aku sangat bersyukur dia tidak perlu mengalami ketegangan COVID ini. Gitu ya. Jadi kalau di kartu ini ada ketidaknyamanan, memang banyak ketidaknyamanan. Tapi akan ada opening di sini. Ini teman-teman bentuknya kayak lubang jarum. Dulu banget aku pernah bikin video tentang kalau nggak salah tahun baru ya, tahun baru di tahun 2020 atau 2019 aku lupa. Pokoknya aku bilang kita itu memasuki fase lubang jarum. Kecil sekali yang bisa kita masuki. Dan tidak semua orang bisa masuk ke sini. Nggak semua orang muat. Makanya banyak yang berguguran. Ini seleksi alamnya luar biasa, tinggi dan cepat. Dan makanya aku juga bingung gitu kalau mau bikin video tuh. Aku merasa ini belum saatnya untuk berbicara ya, karena ini masih dalam proses, dan semoga apapun yang aku ucapkan di sini tidak mendahului kehendaknya gitu. Aku hanya mencoba memberi penjelasan, dan semoga penjelasan yang aku berikan ini juga tidak menambah kekhawatiran. Dan harapan aku sebenarnya adalah mengajak teman-teman untuk lebih ikhlas dalam menjalani semua ini. Ya. Dan harus yakin apapun yang terjadi itu sudah yang terbaik gitu. Walaupun rasanya belum seperti itu. Ya, jadi ada fase lubang jarum ini. Fase lubang jarum di mana kita benar-benar diseleksi, kayak uji kelayakan lah gitu ya. Kita benar-benar diseleksi untuk bisa terus melanjutkan misi kita di bumi ini. Kalau memang tugasnya selesai, ya kita akan pulang. Kayak orang wajib militer aja, kalau memang tugasnya selesai ya pulang. Seperti orang dinas keluar kota, kalau tugasnya selesai atau tugasnya belum tercapai dan harus pulang ya. Kalau bos bilang pulang ya kita pulang. Ya, jadi di sini ada fase lubang jarum itu. Dan di sini ada awakening juga sebenarnya. Jadi ya memang momen-momen yang gak enak ini membawa pendewasaan yang luar biasa bagi banyak orang. Membawa pendewasaan spiritual yang luar biasa juga. Orang-orang yang tadinya, misalnya contoh ya, orang yang tadinya menganggap enteng penyakit ini misalnya COVID, tahu-tahu sekarang jadi paham, jadi mulai percaya. Atau yang tadinya menganggap sepele keluarganya, menganggap sepele ucapan aku sayang kamu ya gitu, menganggap sepele ucapan aku minta maaf ya. Kemudian orang-orang yang ingin yang mau dituju gitu ya, orang yang pengen kita kasih tahu aku sayang sama mereka, kita sayang sama mereka, tahu-tahu besok nggak ada gitu. Itu akan menjadi seperti wake up call bahwa kita nggak pernah tahu kapan orang yang kita ajak ngomong itu masih ada apa nggak besok kan. Jadi apapun perasaan yang kita punya gitu, apapun waktu yang tersisa, waktu yang kita punya, itu menjadi sangat berharga di saat sekarang. Which is sebenarnya seharusnya dari dulu kita hidup seperti ini. Seharusnya dari dulu kita tidak menyia-nyiakan yang namanya waktu. Tidak menyia-nyiakan yang namanya perasaan gitu ya. Cinta yang tulus. Kalau memang mau diungkapkan, ungkapkanlah. Belajar untuk tidak lagi memikirkan, nanti nggak dibales perasaan gue. Loh, sekarang kalau keadaan seperti ini, apakah kita berpikir penting gak sih dibales? Penting gak sih? Apakah ternyata lebih penting ketika kita mengutarakan itu? Karena perasaan kita tulus terhadap orang itu. Jadi bilang aja, kita gak pernah tahu besok akan ada apa. Say it gitu, kayak aku aja sekarang udah kayak otomatis gitu.
Padahal aku juga bukan tipe orang yang kalau ketemu ibuku tuh yang ngomong, "Mah, aku sayang mama ya," gitu. Enggak, tapi belakangan aku perhatiin itu terceplos aja gitu dari mulut aku. Setiap aku pulang dari rumah ibuku gitu ya, mau mau ke kosan gitu ya. Setiap weekend biasanya aku main ke sana. Pas udah mau pulang, terceplos aja, "Mah, I love you," gitu kan. Saya sayang mama ya gitu. Nah, itu nggak merasa malu. Aku udah nggak merasa malu. Memang aku tidak dibesarkan untuk berbicara hal itu. Cuman makin kesini aku menyadari bahwa betapa berharganya ya waktu gitu loh. Nah, jadi di sini banyak kesadaran yang akan terbuka. Ya, jadi aku sekalian mau ngajak teman-teman juga bahwa di balik setiap kejadian yang tidak enak, pembelajarannya itu sangat berharga. Dan pembelajaran itulah sebenarnya yang Tuhan harapkan kita dapat dari setiap kejadian sehari-hari yang kecil-kecil. Jadi jangan lagi menunggu hal besar terjadi kemudian kita baru sadar bahwa kita tuh hidup di dunia tuh nggak selamanya loh. Orang orang yang kita sayang itu hidup di dunia nggak selamanya. Jadi buat teman-teman yang misalnya selalu punya alasan untuk tidak menyelesaikan masalah keluarga gitu ya, kayak misalnya ya namanya juga manusia, pasti adalah yang suka aku sibuk nih, lebih seneng, lebih mendingan gue mikirin kerjaan deh daripada keluarga gue, mendingan gue ngerjain project deh daripada mikirin keluarga gue, karena lebih ada uang, toh keluarga gue butuh uang. Tapi kalau udah kayak gini, uang itu sebenarnya tidak terlalu penting ya gitu. Karena pada akhirnya yang penting itu adalah bagaimana kita berbagi kasih dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang-orang yang kita sayang, berbagi waktu gitu loh. Dan uang itu nggak usah dicari teman-teman, nggak usah dicari sampai segitunya, karena rezeki itu semua sudah diatur sama Tuhan. Kalau sampai yang namanya rezeki itu tidak sampai ke tangan kita dengan baik, berarti ada yang mislek gitu. Ada yang belum bagus dari cara kita melapangkan hidup kita supaya rezeki itu bisa masuk. Gitu ya. Jadi ada awakening, ada seleksi alam gitu. Kemudian juga di sini juga ini kartu tentang alam itu sendiri ya. Jadi sebenarnya nggak cuma COVID aja masalah kita. Masalah kita sudah cukup lama itu kita merusak alam. Ya, jadi gonjang-ganjingnya nanti kemungkinan tidak COVID saja. Ya pasti ada gempa, ya pasti ada banjir gitu ya. Ada bencana-bencana alam yang sebenarnya itu ulah manusia sendiri. Semuanya sesungguhnya kalau kita mau lihat dengan jujur dari mata ilahi, semua yang terjadi sekarang adalah karena manusia sendiri, termasuk kenapa virus ini bisa ada. Kenapa ada second wave masuk ke Indonesia gitu, kenapa gitu kan. Dan semua yang kita anggap sebagai bencana sesungguhnya hanyalah reaksi dari alam untuk menyeimbangkan diri. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, ya sesungguhnya kita tidak berhak marah-marah dengan proses ini. Kita bisa sedih, misalnya kehilangan orang-orang, kita bisa merasa pilu gitu. Aku juga merasa pilu lewat proses ini kan. Tapi kita sadar gitu, kita sadar bahwa ya it's part, itu adalah andil dari kita juga. Disinilah ada pendewasaan itu tuh adanya di situ juga, bahwa kita mengakui ini adalah ulah kita gitu kan, kita merusak alam, kita membuat semua tidak seimbang. Jadinya seperti ini. Nah, jadi dari sini pelajaran yang bisa kita petik sesungguhnya ya kita berusaha berserah aja ya, menerima ini semua, karena percuma kita marah,
Percuma kita nangis-nangis, merasa Tuhan tidak adil, merasa bahwa apakah ini kiamat gitu. Ya kiamat juga yang bikin juga manusia. Manusia gitu. Dan kalau kita ingin memperbaiki, kita harus mulai dari kita sendiri. Kayak aku bilang tadi, jadilah sumber ketenangan di saat badai seperti ini. Kalau kamu sehat, kamu seimbang dalam hati, tetaplah di situ. Jangan malah uh, jangan malah buka-buka sosmed yang isinya memang beritanya nggak karu-karuan, nggak perlu. Jadilah pohon yang kokoh di saat yang lain sedang ditiup-tiup angin gitu ya. Karena sekarang nyawa manusia tuh udah kayak daun-daun berguguran. Gampang banget. Setiap hari ada berita duka. Setiap hari di daerah aku, setiap berapa belas menit ada suara sirene ambulans. Jadi ya, aku juga berusaha banget di sini untuk bisa jadi pohon itu. Setidaknya untuk aku sendiri ya. Nah, aku juga mau menutup reading ini dengan satu kartu lagi. Mungkin coba melihat ini aja deh. Kita butuh sesuatu yang soft ya di saat seperti ini. Jaga emosinya teman-teman. Nggak ada gunanya kita marah-marah. Nggak ada gunanya kita mengeluh kayak kapan sih ini habisnya, kapan sih ini habisnya. Ini bukan masalah kapan habisnya. Tapi ini masalah bagaimana kita tahan melewati lubang jarum itu. Jadi jangan ditanya dulu kapan habisnya. Sekarang yang penting adalah jaga kesehatan mental, jaga kesehatan fisik supaya kita bisa melewati lubang jarum itu. Kita udah nggak tahu lagi nih kapan habisnya soalnya. Oke, aku mau minta satu kartu untuk penutupnya untuk kita semua. Yang keluar adalah 2 kartu. Ya, clarity ya. Dan self acceptance. Ya. Jadi di pesan terakhirnya ini clarity ini tentang kejernihan pikiran, kejernihan suara hati. Biasanya kalau udah mumet banget, ngeliat banyak banget berita duka, udah takut banget, badan misalnya udah juga nggak enak, dikit-dikit nggak enak karena pancaroba juga gitu ya, lalu parno. Udah, tutup semua sosmednya, matiin HP-nya, diem. Kalau mau pasang diffuser nih kayak gini nih, pasang diffuser gitu ya, aromaterapi. Diam aja, kamu napas, duduk kayak orang meditasi, nggak usah merem, napas aja. Napas, diatur nafasnya. Lalu bilang ke dalam hati, Tuhan, tolong tunjukkan kebenaran kepadaku. Ya Allah, tolong tunjukkan kebenaran kepadaku. Gitu. Karena badai di luar itu bikin ngaco, bikin otak ngaco, bikin hati ngaco. Dan jiwa kita itulah yang paling jernih gitu. Kalau kita dalam kondisi rileks, kita bisa tahu kita harus ngapain. Itu juga yang aku alamin sekarang gitu kan. Banyak banget berita. Akhirnya aku lakukan, aku jalan keluar pagi-pagi. Biasanya aku kalau jalan pagi pakai headset teman-teman. Aku sambil dengerin lagu. Tapi pagi ini aku nggak dengerin lagu. Aku jalan aja, jalan sambil napas. Sampai clear kepala aku, sampai plong, aku nggak mau mikirin apa-apa, aku pasrah, aku ikhlas. Kemudian muncullah jawaban itu, muncullah pengertian itu bahwa nih Dame, kamu harus begini gitu. Nih Dame, keadaanmu begini. Nah, itu adalah wangsit-wangsit pribadi ya sebenarnya. Kalau kita tenang, hati kita akan tahu harus ngapain. Kita punya kompas teman-teman di dalam hati kita. Jadi mau segimana orang bilang, minum ini biar sehat, melakukan ini biar sehat, jangan begini, harus begini, jangan begitu, apa-apa. Mumet. Manusia itu mumet, terlalu banyak cara. Dan gak bisa disamain.
kamu punya kompasmu sendiri, latihlah dalam keadaan seperti ini, tutup semua informasi, tutup telinga, tutup mata, bernafas, lalu lihat ke dalam dan dengar di dalam itu ngomong apa, ya, dan belajar mempercayainya. Dan yang kedua adalah tentang self-acceptance, penerimaan diri. Ya, jadi di masa yang seperti ini, penerimaan itu juga salah satu obat yang sangat mujarab untuk tetap sehat. Kalau kita stres, imunitasnya turun. Kita marah, imunitas kita turun. Kita khawatir, imunitas kita turun. Semua emosi-emosi yang negatif, emosi-emosi yang membawa tekanan kepada diri, bentuk-bentuk penolakan terhadap kejadian kehidupan ini, itu membuat imunitas kita turun. Jadi di sini diingetin, terima aja. Izinkan semua ini terjadi. Memang gak enak, memang memilukan, memang menakutkan, tapi izinkan aja. Kita gak bisa melawan. Ya kita sudah berusaha, kita sudah vaksin, kita pakai masker. Sisanya jangan bikin stres diri. Sisanya lakukan semua hal yang kamu suka, yang bisa bikin kamu lupa akan kejadian di luar sana. Mewarnai aja, mewarnai. Kalau suka nyanyi, nyanyilah. Kan banyak juga tuh ya aplikasi-aplikasi yang untuk karaoke. Bikin konten gitu, bikin podcast, sekarang gratis yang kayak gituan. Ikut-ikut kelas, atau coba masakan baru gitu. Jadi, lakukan semua yang bisa kamu lakukan untuk membawa dirimu balik ke dalam kamu lagi. Jadi agar fokus itu nggak bluber keluar, karena kita tuh lagi ditarik-tarik terus sama keadaan gitu ya. Kita ditarik-tarik untuk terfokus keluar. Nah, bawa balik. Buat kamu yang lebih suka misalnya melakukan ritual keagamaan, berdoa bersama keluarga, silahkan lakukan lebih sering. Yang penting bisa menambah ketenangan. Kalau kamu lebih suka ngaji atau dengar murotal, apapun itu, lakukan. Ini bukan saatnya menghakimi cara-cara orang untuk tenang. Ada yang tenangnya dengan nonton drakor. Biarin aja. Apapun yang membuat kita menjadi sumber ketenangan, itu baik. Ya, jadi nggak bisa kita bilang, ini lo kok nggak peduli banget sih sama keadaan gitu, lo malah nonton drakor. Atau, kalau asik-asik aja sih, lo malah begini, padahal kita semua lagi berjuang. Nggak bisa begitu. Kadang yang namanya berjuang itu pun bentuknya adalah menjadi sumber ketenangan itu, ya. Dan kunci dari sumber ketenangan itu juga salah satunya adalah self-acceptance, penerimaan diri. Menerima keadaan diri yang memang tidak sempurna, ketika saat ini sedang sakit, gitu ya. Terimalah sakit. Memang manusia begitu. Kadang sakit, kadang sehat. Terima keadaan di luar, gitu kan. Yang kadang enak, kadang mencekam, gitu. Jadi, fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan aja. Fokus sama hal-hal yang bikin kita happy aja. Karena ya, bener kata orang, hati yang bahagia itu adalah obat. Ya, jadi buat sekalian mengingatkan lagi, jaga emosi teman-teman. Jaga emosi teman-teman. Apalagi teman-teman yang empat, apalagi teman-teman yang powernya kuat, yang law of attraction-nya kuat, yang pikirannya powerful, yang apapun yang kamu pikirkan terjadi. Nah, hati-hati. Ya, di saat seperti ini jangan terbawa emosinya. Di saat seperti ini jangan sampai kita mikir yang gak enak. Jangan marah. Jangan marah. Marah itu bener-bener anjlok ke bawahnya tuh, vibrasinya tuh jauh. Aku udah ngerasain sendiri, makanya aku bilang, ya, aku udah enak banget, kemudian ada sesuatu, terus aku marahnya sedikit, padahal kecil banget, aku nggak marah yang gede, cuman kesel sedikit, imunitasku turunnya jauh, aku langsung sumeng, badanku demam, nggak enak, ya nggak enak. Jadi ya, gitu, jaga
jaga imunitas itu nggak cuma dari asupan aja, tapi dari pikiran ya, terutama dari pikiran, dari kita merespon sesuatu, dari hati. Makanya bener-bener lakukan deh semua hal yang bisa bikin kamu tenang. Mau ngaji, mau meditasi, mau menari, mau menggambar, mau memasak, mau nyanyi. Lakukan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi minggu depan masih keadaannya masih nggak enak. Jadilah sumber ketenangan itu untuk unit terkecilmu. Gak usah gede-gede, kita gak usah mikirin satu kecamatan, ya, apalagi satu negara, udahlah, gak usah. Kalau kita jaga diri kita, anggaplah nih video aku ditontonnya cuman sama 100 orang aja. 100 orang itu mau menjaga ketenangan, lihat ada berapa banyak yang bisa terdampak juga gitu ya. Satu orang, satu keluarga, satu orang, satu keluarga. Begitu. Itu caranya menciptakan kedamaian dunia. Semuanya dimulai dari rumah masing-masing. Bukannya langsung kayak, oh iya, Sekjen PBB mengumumkan, ini sudah saatnya perang ini usai gitu. Nggak begitu caranya. Ya namanya kedamaian itu hanya bisa dicapai dari individu gitu. Nggak bisa diatur, nggak bisa langsung diseragamin satu hari damai. Itu namanya politik. Bohong. Thank you teman-teman, sehat selalu. Ingat, yang paling harus dijaga saat ini adalah pikiran dan emosi. Selalu santai, selalu rileks, optimis, dan izinkan semua ini terjadi apa adanya. Kita terima, kita terus berdoa ya untuk teman-teman yang lain juga semoga tetap tenang, karena ketenangan itu membawa banyak kesembuhan. Dadah.